Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah hadir. Hari ini, sore ini kan Waalaikumsalam. ya, hari ini kita akan belajar tentang self coaching ya. Jadi bagaimana kita meng-coach diri kita sendiri. Ya, jadi kita akan belajar seni mengelola diri untuk memaksimalkan potensi. Jadi nanti selain tujuan kita juga apa potensi yang kita punya. Perkenalkan, nama saya Aris, saya sebagai Master Coach. Nah, sekarang kita ada self coaching. Nah, nanti minggu depan mungkin insecurity dan lainnya. Ada berapa modul yang saya siapkan, cuman saya belum tahu ya nanti yang lebih siap yang mana. Dan akhir bulan ada basic NLP 18 yang free ya. Oke, ini pendahuluan ya. Jadi makin banyak pilihan ya. Jadi coaching itu untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi biasanya orang untuk menyewa coaching, cuman coaching itu mahal ya. Coach itu salah satu profesi yang penghasilannya tinggi, paling tinggi di dunia. Ya. Jadi itu diakui. Kemudian, nah kan kita perlu coach untuk mengasosiasikan diri kita. Jadi biasanya bantuan orang lain, gitu ya. Jadi ini adalah survei dari ICF, ya. Jadi kalau coaching itu 90% orang puas dengan pengalaman selama coaching, gitu ya, karena ditanya digali dan 96% bersedia melakukan coaching lagi dan 70% mengakui coaching membantu peningkatan pekerjaan. Dan ini cukup tinggi ya, 70% ke atas ini cukup tinggi, gitu ya. Nah, jadi coaching benar-benar nyata manfaatnya dilakukan oleh coach yang kompeten ya. Sayangnya, nah ini sekali lagi sayangnya tidak semua orang mampu ya sebagai coach. Jadi kita melakukan self coaching, salah satu alasannya adalah biaya ya, dianggap mahal. Kemudian tapi bisa juga ada alasan-alasan lain ya, belum tentu dapat, kita belum tahu ya coach yang kompeten di mana, yang available yang di sekitar kita yang mana gitu ya. Nah, jadi di sini hanya alternatif gitu ya. Bagi coach sendiri harus sudah melalui yang disebut dengan self coaching ini. Jadi bagi coach sendiri, karena dia untuk pertama kali harus merubah mengcoach dirinya sendiri. Ya, self coaching adalah aktivitas mandiri ya untuk memungkinkan seseorang bergerak menuju tujuan yang ia inginkan ya. Jadi artinya dia bergerak untuk menuju tujuan dan menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi. Ini bahasanya positif ya, atas tantangan yang dihadapi. Jadi intinya self coaching adalah mengcoach diri sendiri untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Jadi self coaching diawali dengan premis ya. Jadi premis adalah ini dasar bahwa ini pembenaran ya. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang diri sendiri kecuali diri kita sendiri. Nah, jadi seorang coachee, yaitu orang yang di coach itu yang sedang menjalani proses coaching, sesungguhnya dia sudah punya segala sumber daya. Jadi dia sudah punya jawabannya dan dia bisa memanfaatkan apa yang terdapat pada sumber dayanya dia sendiri. Gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk potensi dia dan menyelesaikan masalah-masalah dia gitu, dan bagaimana dia kreatif dan berdaya ya untuk menyelesaikan tantangan apapun yang dia ya atau kita hadapi. Jadi pada dasarnya setiap orang mempunyai potensi untuk kehidupan yang produktif. Nah, potensi ini yang kita gunakan nanti ya. Nah, jadi sumber daya yang kita dapat dari internal yang kita miliki sehingga kita mampu solusi permasalahan sendiri. Jadi sama coaching itu dasarnya sama dengan kita mengelola pikiran perilaku kita sendiri ya, sama dengan kita belajar dasar NLP gitu ya, merubah pola pikir, pola ucap gitu ya. Cuman bedanya adalah di sini dengan serangkaian pertanyaan. Ya, pertanyaan yang memberdayakan, bukan pertanyaan yang memperdayakan gitu ya. Memperdayakan itu seseorang ditanya-tanya jadi tersudut ya, jadi tidak nyaman, jadi sakit hati, itu adalah pertanyaan yang memperdayakan. Dan ini adalah pertanyaan yang memberdayakan sehingga timbul kreativitas ya, baik sesuai dengan pertanyaan apakah potensi, apakah sumber daya. Jadi kunci coaching adalah powerful question ya, pertanyaan-pertanyaan yang powerful, karena bertanya itu membangkitkan kreativitas. Sementara kalau kita berikan jawaban, selesai sudah. Ya, karena jawaban memberhentikan kreativitas, udah dapat jawabannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang membangkitkan kreativitas. Jadi selalu bertanya. Nah, sekarang kita men-challenge diri kita sendiri agar kita selalu bertanya pada diri kita sendiri ya. Karena coaching adalah sumber pemberdayaan ya, ya bukan perdayaan, maka kuncinya adalah pertanyaan. Ini contoh aja ya. Jadi teman saya hobi fotografi ya, dia mikir nih, apa yang dia pikirkan ya kalau ngelihat-lihat lukisan ya, bagaimana menurutnya paling menarik dari
lukisan itu sendiri? Ini pertanyaan saya waktu kecil juga gitu ya, ngelihat lukisan acak-acakan dari Basuki Abdullah gitu ya. Apa yang menariknya gitu ya? Tapi orang bisa asik gitu ya. Atau kalau surrealis atau yang alami gitu ya, naturalis, jelas ya lukisannya bagus. Tapi ini apa yang dia nikmatin? Kalau foto juga bagus ya ada ini. Jadi ada beberapa karya-karya saya suka berpikir apa yang dia pikirkan ya tentang lukisan ini, apa yang dia pikirkan tentang karya seni. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membentuk kreasi, dipikir apa yang dia pikirkan gitu ya. Jadi teman saya seorang filsuf ya, maka tugasnya mempertanyakan sesuatu yang mapan. Nah, jadi bahaya kalau kita sudah mapan ya. Manusia sudah mapan itu mandek ya. Makanya kita berdayakan lagi dengan serangkaian pertanyaan. Kita bertanya lagi, bertanya lagi. Nah, ini saya ambil dari buku Krishnamurti. Ya, kita sudah pernah sedikit bahas di pertanyaan yang menyembuhkan ya, bahwa masalah terjadi karena manusia tidak dengan benar menjawab pertanyaan who I am. Dia benar-benar nggak tahu dirinya sendiri. Ya. Tidak bisa menjawab dengan benar siapa saya. Tersesat karena tidak benar, tidak pernah bisa dengan jujur atau dengan benar saya ada di mana ya, kemudian saya mau pergi kemana ya, where I'm going to, dan nggak mau kemana juga, nggak tahu caranya. How do I get there? Ya, nanti di sini sebagian kita nanti akan kita bimbing ya bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini karena kita gali ya, kita gali penting dari goalnya. Walaupun kita sudah pernah belajar goal setting ya tanggal 3 Januari 2020, terus kita udah pernah belajar coaching juga Bapak. Nah sekarang kita menggali lagi dengan beberapa teknik yang berbeda, ada beberapa teknik yang sama yang saya ulangi supaya ada repetisi. Ya, jadi dan pertanyaan itu memerlukan momentum yang tepat gitu ya. Nanti kalau kita terhadap coach kita belum tentu tepat. Nah, terhadap diri kita sendiri kita memerlukan momentum yang tepat. Kalau bisa kita persiapkan ya, tempat yang tenang ya, kondisinya lagi damai ya, lagi bisa mindfulness gitu ya. Tapi kalau lagi momentumnya lagi tidak tepat ya, saya lagi galau, susah berpikir apa-apa itu jangan dulu gitu ya. Jadi kita memerlukan kadang-kadang juga dengan pertanyaan yang sama jawabannya bisa berbeda gitu ya. Jadi pentinglah kita mempunyai pertanyaan dan nanti ditanyakan kayak sekarang kan tujuan kita ditanyakan lagi bulan depan udah berbeda. 6 bulan lagi udah berbeda karena beberapa tujuan kita sudah selesai. Gitu ya, udah dapet. Nah, kita akan pertanyaan lagi. Nah, begitu juga dalam potensi bisa berbeda lagi karena ada potensi baru yang muncul yang baru ketemu. Gitu kan. Berbeda lagi. Pertanyaan tentang proses kita ya bagaimana berbeda lagi. Ya, jadi semua memerlukan momentum. Itulah yang membedakan yang keluarnya apa, gitu ya. Nah, jadi ini kalau jadi Mas kalau lihat kamus besar ya bahasa Indonesia atau Bapak bahwa coaching itu adalah melatih, mengajar, menginstruksikan, memberikan saran kepada seseorang atau yang lain mempercayai tujuan bersama. Nah, ini yang bikin bingung ya. Apa beda apa-apa makanya tim Galwal ini yang digunakan oleh ICF mulai membedakan ya definisi coaching itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, tim Galwal ini sudah mulai dia heran gitu ya. Kenapa seseorang yang betul-betul jago ya, permainan gitu ya. Jadi main tenis suatu waktu performanya begitu hebat ya. Gila mainnya. Ya, pukulannya hebat, spinnya hebat, pengembaliannya hebat, lari ke sana kemari hebat. Tapi di lain waktu bisa di lapangan sama ini berbeda. Nah, ini apanya? Gitu ya. Nah, mulailah dia menggali ya dan ternyata mulailah muncul yang disilah dengan inner game. Ya, game ada di dalam dirinya sendiri, pikiran sendiri, emosinya. Dan ini hambatan terbesar. Jadi hambatan terbesar seseorang untuk tidak memunculkan performa terbaiknya adalah masalah di inner game ya. Ada yang di pikiran kita di dalamnya. Nah, jadi semua teknik sampai advance sudah dikuasai permainan. Jadi percuma outer game itu urusan pelatih beneran ya, tekniknya, cara memukulnya, ya, cara berlarinya, cara memegangnya, terus tenis itu kadang-kadang besar lingkaran gripnya berapa, pakai grip yang mana dan sebagainya, termasuk gizinya. Itu sudah pasti sudah diajarkan oleh pelatihnya ya. Nah, tapi coach ini
mengajarkan bukan sesuatu yang ini, karena jadi dia akan membangkitkan dari, membereskan dari inner game-nya. Jadi coaching is unlocking a person's potential to maximize their own performance. Nah, inilah yang dipakai kalimat ini, ya, coaching is dan sebagainya. Jadi bahasa resminya adalah coaching adalah untuk membebaskan potensi sosial untuk memaksimalkan performanya. Jadi untuk ICF menggunakan terminologi ini, ya, membantu untuk mereka belajar, alih-alih bukan mengajari. Jadi artinya mereka belajar menjawab sendiri. Jadi bukan mengajari. Mengajari itu tugasnya trainer. Coach enggak, ya. Jadi menggali potensi, membantu mereka untuk belajar, menemukan jawabannya sendiri, menemukan solusinya sendiri, ya. Caranya apa? Dengan mengajukan pertanyaan, ya. Pertanyaan bukan sembarang pertanyaan, tapi pertanyaan tepat yang powerful, dapat memicu kesadaran, memprovokasi tindakan kreatif. Nah, ini sebenarnya Socrates udah memulai berabad-abad yang lalu, udah banyak. Jadi Socrates banyak, kalau kita lihat ininya, banyak berupa pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, memprovokasi pikiran kita, gitu lah. Jadi mirip seperti waktu apel jatuh, ya, Newton. Itu adalah dia membuat pertanyaan pada dirinya sendiri yang memprovokasi pikirannya sehingga mencari tahu jawabannya. Nah, kemudian akhirnya diketahui tentang hukum gravitasi. Nah, kenapa apel jatuh dan sebagainya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memprovokasi. Sayangnya kita, ya, anak kita dan lain-lainnya lebih terbiasa untuk diberitahu, udah jawabannya apa sih, gitu kan, apa-apa. Nah, itu jadinya kurang berdaya pikiran kita, karena begitu sudah dikasih tahu, stop. Gitu, ya. Nah, di coaching ini adalah seninya adalah bagaimana kita mencari tahu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang berdaya, gitu. Jadi satu pertanyaan itu powerful, bisa lebih powerful dari 10 jawabannya. Ya, jadi jawaban itu satu. Tapi pertanyaan, dengan satu pertanyaan jawabannya bisa lebih dari 10, bisa 100, ya, tergantung situasi, kondisi saat itu, tujuannya kemana, sumber daya yang dia punya apa, gitu ya, dia memilih apa, dan akhirnya memutus apa, gitu ya. Nah, jadi inner game itu apa namanya, dalam permainan itu ada dua, inner game sama outer game. Ya, jadi outer game itu tergantung keahlian dia yang dilatih terus-menerus oleh pelatihnya, ya. Jadi cara memegangnya, cara berlarinya, cara memukulnya, ya, cara serve-nya dan sebagainya. Nah, jadi menghasilkan penguasaan atau mastery. Jadi keahlian kombinasi antara inner game dengan outer game. Nah, jadi dia inner game ini arahnya mengelola mental, ya, fokus pada permainan. Nah, jadi banyak orang jatuh di inner game, ya, dapat provokasi dari lawan, ya, apalagi kalau tingkat Piala Dunia atau Piala Eropa, Liga Champion, ya, seri terus 2 kali 45 menit pertama plus 2 kali 15 menit pertama, habis itu penalti, adu penalti. Nah, itu udah inner game yang bermain, gitu, ya. Nah, saya juga ada dua nanti akan 3 mengcoach pemain golf, ya, kelas 5 SD. Nah, dia saya membereskan inner game-nya dia, gitu, ya. Kemudian antara outer game memastikan momentum. Nah, jadi momentum, ya, saat inner game-nya lagi tinggi disebut dengan pengalaman puncak, ya. Abraham Maslow yang mengatakannya. Jadi begitu momentum kita lagi hebat-hebatnya, lagi tinggi-tinggi, bersatunya outer game dan inner game menghasilkan momentum, itu disebut dengan peak performance, gitu, ya. Kadang-kadang orang habis itu mungkin itu performance-nya dia tidak berhasil mempertahankan, habis itu jatuh, gitu, ya. Jadi banyak. Nah, jadi bagaimana kita mempertahankan. Nah, ini saya mengulang sedikit. Nah, tadi sudah saya kirim ininya, ya. Jadi bedanya adalah pada coaching itu menggali, bertanya-bertanya, dan arahnya ke masa depan, dan keahliannya tidak harus, ya. Di mana yang lain memberitahu. Nah, jadi lambangnya tadi kalau memberitahu sama dengan karena sudah ada jawabannya. Kalau konseling silang karena menghilangkan, ya, menghilangkan negativity. Coaching ke atas adalah upload, ya. Upload adalah potensi jawaban dari coaching sendiri. Sedangkan training download, ya, ilmu dari trainernya diturunkan ke pesertanya. Mentoring adalah mengarahkan, ya, mengarahkan dari sumber daya potensi-potensi yang sudah ditemukan, sudah ditemukan. Coach itu menemukan diri sendiri, ya, sudah muncul, baru nanti
diberikan kepada mentor yang sesuai. Ya, mentornya bisnis, mentornya olahraga itu kan beda-beda ya. Jadi mentor itu memang harus ahli dalam bidangnya dan mereka sudah melewati jalan itu, gitu ya. Udah tahu step-stepnya, detailnya itu disebut dengan mentor. Nah, performance itu adalah potensi dikurang gangguan-gangguan, gitu. Jadi kita punya potensi nih ya. Nah, semakin kecil gangguannya, semakin besar performance-nya, gitu ya. Nah, potensi ini tetap ada, kita temukan atau bisa kita tingkatkan, gitu ya. Jadi performance, nah kebanyakan ya, jadi performance ini ada 3 ya. Jadi kita diketahui diketahui dan bisa dikembali. Interference itu kadang-kadang kita bisa ketahui dan bisa dikendalikan, gitu ya. Oke, oh sekarang saya lagi emosi lagi tinggi. Saya tahu dan saya bisa mengendalikan, gitu ya. Lagi keringetan, lagi deg-degan, gitu ya. Nah, tapi ada juga bisa diketahui tapi tidak bisa mengendalikan. Nah, ini awal-awal waktu kita belajar anxiety disorder ya dan sebagainya. Tahu tapi nggak bisa mengendalikan sampai ketemu konselor, gitu ya. Kemudian diketahui tapi tidak tahu cara. Nah, kebanyakan di 3 sama 4 nih, gitu ya. Nggak tahu, diketahui tapi nggak tahu cara mengendalikannya, atau justru dia tidak dapat sama sekali, gitu ya. Nggak tahu bahwa sekali, banyak orang nggak tahu bahwa dia punya masalah, gitu ya. Itu nomor 4. Boro-boro mau dibantu, gitu loh. Nah, dia enggak. Bahkan denial, gitu ya. Enggak, saya enggak punya masalah, gitu ya. Nah, interferensi saya cuma ambil contoh ya, jadi banyak sekali ya. Kebanyakan adalah self talk. Kebanyakan ya, males nih menunda, gitu ya. Nanti aja deh, oh saya nggak mampu, saya ragu akan kemampuan saya sendiri, nggak jelas arah turunan yang melambatkan ya, takut kalah. Nah, itu adalah semua perilaku negatif berupa interference dari pikiran kita sendiri ya. Kita punya performance tinggi, hebat, semua bilang, tapi kita tidak berani bersaing ya. Karena kita punya ego, kalau saya kalah juara 2 aja saya malu, gitu loh. Semua orang bilang itu udah gangguan interference ya, atau kita cepat puas, cepat menyerah ya, sukar untuk fokus. Nah, jadi ibarat seperti ini. Potensi adalah kalau kita lihat mobil berapa jarak maksimum ya di speedometer ke 200 km per jam ya. Jadi selama ini kalau kita dalam kota misalnya 80 atau 60, itulah performa kita sehari-hari. Kalau di tol mungkin 110, 120 sampai 110 ya. Nah, interference adalah hambatannya, gitu ya. Nah, bisa dari rem tangan yang lupa, kita tidak lepas penuh ya, masih sepertiga. Bisa karena bannya bocor ya. Bisa karena emang kita nggak berani ngebut atau nggak ada skillnya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang interference apa ya? Jadi dari dalam sini emang saya bisa ya. Kayaknya saya nggak layak deh untuk berada posisi tersebut ya. Padahal kita dapat kesempatan tuh. Kata orang lain kamu ini nih kayaknya bisa. Nah, kita udah menyangkal sendiri ya, kayak saya tidak layak untuk berada posisi tersebut, nanti aja deh, lagi nggak mood. Nah, udah menunda ya. Ingat waktu kita belajar Seven Habit yang ketiga ya, first thing first itu yang ada penting mendesak, tidak penting mendesak dan apa-apa ya. Nah, kita yang merah itu harusnya penting, kita harusnya fokus di penting tidak mendesak, tapi karena kita tunda-tunda bergeser ke merah atas ya. Gitu. Nah, jadi menunda itu sama dengan tidak melakukan sama sekali. Ingat ya, berapa banyak kita punya rencana apa-apa seumur hidup kita yang akhirnya tidak kita jalankan, itu gara-gara menunda. Itu diinterferensi oleh pikiran kita ya, self talk kita. Bisa juga terhadap orang lain ya, kayak dia marah deh sama saya gitu ya. Padahal dia enggak gitu. Dia biasa aja, tapi karena kita seperti itu kita sudah melakukan self talk yang negatif ya terhadap orang. Saya rasa semua orang memuji saya, atau dari luar diri ya. Dia menggunakan perkataan atau pertanyaan yang memperdayakan gitu ya. Nomor 2 itu yang memperdayakan, kamu terlihat sedang tidak bersemangat. Nah, itu pertanyaan yang memperdayakan gitu ya. Ada juga pernyataan yang memperdayakan, kamu tuh lelet banget deh kalau bekerja ya. Apa kamu lakukan selalu aja berantakan. Nah, kata selalu itu dia sudah mengeneralisir, padahal kan mungkin berantakannya 10%, 20%, atau mungkin emang 75%, tapi tidak selalu. Selalu itu kan artinya 100%. Gitu ya. Nah, ini performance dan potensial tadi ini adalah
gambaran aja ya. Jadi potensi adalah kalau kita lihat ini, maaf ya gambarnya nggak pas ya, yang kanan 200, yang kiri 220 karena saya nemu gambarnya seperti ini ya. Ini gambarnya bagus soal yang kanan ini. Ya, jadi misalnya speedometer mobil kita maksimumnya 200 ya. Artinya mobil ini memang dirancang maksimum 200, tapi kitanya sanggup atau enggak ya? Kita punya skill untuk mengemudi sampai nggak gitu kan? Itu kan harus dilatih pelan-pelan. Kalau enggak kita tidak bisa mengontrol kendaraan kita yang ada melintir ya atau tabrakan seperti itu. Tapi sehari-hari kita adanya di 80 ya. Itulah performance harian kita ya. Jadi bisa karena kita tidak semua skill kita, semua potensi kita tidak ini, atau tadi ya, atau rem tangannya masih nyangkut. Bisa seperti itu. Nah, coach ini emang awalnya dari olahraga sampai sekarang ya, orang coachnya. Nah, definisi coach olahraga berbeda dengan yang sekarang ya, yang kita bahas dengan coach yang ICF. Nah, nggak apa-apa gitu ya. Jadi semua kadang-kadang dia menyatukan. Jadi ICF itu maksudnya adalah supaya artinya seperti ini, tapi waktu prakteknya emang blended sebenarnya gitu loh. Cuman dia untuk membedakan antara mentoring, coaching dan sebagainya ya. Jadi dia mulai membawa konsep olahraga ternyata bisa ya dimasukkan ke bisnis. Jadi dia bawa ke Eropa, dari Amerika ke Eropa, membawa pola ini, konsep ini, dan sukses ya di Eropa. Kemudian ini kayaknya bisa nih untuk bisnis ya. Itu loh, dia memberikan pertanyaan pada diri sendiri yang memberdayakan. Nah, ternyata sukses gitu ya. Jadi kliennya terkenal ya, McKinsey ya. McKinsey puas akan mereka, tapi namanya juga konsultan ya. McKinsey ini. Kemudian dia mempertanyakan metodenya apa. Nah, karena berdua orang ini belum tahu gitu, tapi mereka cara kerjanya sudah benar. Akhirnya dibantulah McKinsey itu mendatangkan seorang ahli NLP. Cuman sayang tidak tahu ya. Kemudian memodel. NLP kan memodel ya. Orang yang sukses, prosesnya seperti apa, kok hasilnya bisa seragam. Gitu ya. Pasti ada sesuatu. Nah, kemudian membedah model itu dan dikenal yang disebut dengan grow ya. Kita pernah belajar grow, nanti kita akan ulang lagi. Ya, jadi grow ini adalah suatu penyederhanaan dari beberapa teknik coaching. Ya, kita salah satunya pakai ini. Ada yang rumit juga ada ya. Ini yang sederhana. Kadang-kadang saya untuk anak sekolah juga pakai ini ya. Jadi grow itu dari grow, reality, option, dan will ya, atau will do. Jadi bagaimana kita mencapai tujuan kita. Nah, kita mempertanyakan diri sendiri ya. Kita mau kemana sih, atau apa yang mau kita hindarkan, atau kondisi apa yang akan kita rubah sekarang. Gitu ya. Jadi selalu dimulai dari goal. Tujuan hidup kita selalu dari goal. Begitu kita pesan aplikasi Gojek, selalu goal. Pertama kali begitu kita pesan pesawat mau kemana, selalu goal tujuannya. Jadi semua berorientasi ke tujuan. Ya, begitu kita mau beli makanan kecil apa goalnya kemana? Kita tujuannya tahu, mau ke minimarket ya, Alfamart, Indomaret. Jadi kita sudah terbiasa dengan tujuan. Nah, bagaimana jika untuk jangka menengah, jangka panjangnya gitu. Jangka pendek kan sehari-hari gitu ya. Padahal tujuan ini yang mengarahkan kita arahnya kemana. Nah, realitas adalah kondisi saat ini dan sumber daya yang tersedia. Nah, kita nanti akan menggali banyak nih di realitasnya. Kondisi saat ini kita digali ya. Makin banyak realitas, maka pilihan kita makin banyak gitu ya. Jadi contohnya sumber daya yang saya tersedia adalah saya public speakingnya bagus ya, saya matematikanya bagus, dan saya bisa bahasa Inggris dan saya bisa bahasa Jepang. Artinya nanti di option itu pilihan saya lebih banyak ya, gitu loh. Saya bisa mungkin aja kalau karena saya bisa bahasa Jepang ya, nanti ada suatu perusahaan yang memerlukan bahasa Jepang, saya punya pilihan gitu ya, dibandingkan orang yang nggak bisa bahasa Jepangnya. Jadi makan realita ini makin banyak. Nah, kita akan gali nih realita ini. Sekarang kita akan gali, kita belajar sekarang, mempertanyakan diri kita ya, menggali ke potensi-potensi. Tentu saja goalnya juga ada gitu ya, opsi-opsi memilih ya, karena setiap pilihan ada konsekuensinya ya. Setiap pilihan ada konsekuensi, kita milih dan akhirnya nomor 4 kita putuskan seperti itu ya. Nah, jadi akhirnya grow, konsultan itu yakin bahwa nanti grow itu akan meledak. Benar ya. Sekarang grow itu jadi standar untuk suatu coaching yang sederhana gitu ya. Untuk sederhana ya, kadang-kadang kalau untuk bisnis apa-apa ini terlalu sederhana. Ada yang lain, tapi untuk ini kita cukup ya. Jadi grow itu adalah, pertama adalah tujuannya mau kemana. Tanpa goal kita nggak kemana-mana ya. Ingat tadi
apa namanya, pertanyaan dari Krishnamurti itu, ya, seseorang nggak kemana-mana karena dia nggak tahu tujuannya kemana, nggak kemana-mana, gitu kan ya, atau dia tidak jujur, ya, tidak jujur, atau tidak tahu ya saya mau kemana, atau nggak jujur sama diri sendiri maunya ke sana, tapi hatinya ke sini, atau di apa namanya, di cancel oleh diri sendiri, saya males, kayaknya saya ragu. Nah, semua ragu kemalasannya itu termasuk sumber yang tersedia adanya di reality, gitu ya. Nah, reality adalah sumber daya yang kita tersedia dari keuangan, dari potensi-potensi, dari kesempatan dan sebagainya, nanti jadi pilihan dan nanti akhirnya jadi ambil keputusan, ya. Nah, kita sekarang itu coaching, bagaimana kita tarik, ya, untuk diri kita sendiri. Yang tadi alasannya tadi ya. Nah, ya, jadi pertama kali tujuannya adalah mengaktualisasikan potensi diri. Potensi saya apa sih? Gitu ya. Nah, kita mulai mindfulness, ya, mulai awareness, mulai consciousness kepada diri kita sendiri, ya. Kalau yang umum-umum kita tahu ya. Tapi begitu kita mulai fokus sama diri kita sendiri, mulai banyak tuh muncul, mulai banyak ya. Kemudian kita bergerak menuju tujuan. Nah, kemudian menemukan solusi atas tantangan yang kita hadapi. Ya, ini kompetensi self coaching. Nah, ini yang umum, yang kompleks ya. Mungkin sewaktu-waktu kita akan belajar kompleks, tapi hari ini kita lewatkan ini dulu ya. Kompetensi ini akan lewat ya, karena ini bisa sampai 3 hari sendiri. Gitu. Ini dasar-dasar coaching dan akan dasar-dasar self coaching ya. Cuman untuk di sini ada saya bahas dikit, yaitu coach ya, keselarasan, keterbukaan, kesadaran ya. Jadi saya akan bahas yang tiang ini nih. Yang tiang yang 5 ini ya, gitu loh. Ya, yang atap jelas ya. Yang atap itu adalah tujuan kita ya. Aktualisasi diri, menggerakkan diri, tujuan berharga dan menemukan solusi ya. Tadi sudah kita bahas secara singkat. Nah, ini pilar ini ya, keselarasan ya. Pikiran kita mau, tindakan kita bergerak atau enggak, atau menunda, atau males, gitu ya. Nah, keyakinan kita mengcancel kita, atau lingkungan kita yang menentang atau menghambat. Nah, itu dengan keselarasan, ya. Nah, ini salah satu model kompetensi, ya. Nah, jadi kita memerlukan keselarasan ini, ya. Jadi jika tidak selaras, maka terjadi interferensi, terjadi gangguan-gangguan ya. Kalau kita belajar fisika, ingat ya, resultantenya negatif ya. Yang satu gayanya ke kanan, satu gayanya ke kiri. Jadi mengurangi atau meniadakan. Jadi kita hukum pertama, namanya juga pilar ya, tiang. Ya, kalau nggak selaras, udah gitu ya kan, keluarga harus selaras ya, anak harus selaras, tindakan harus selaras antara pikiran ya, diri dengan lingkungan. Nah, ini pilar pertama. Tanpa ini runtuh. Nah, yang kedua adalah harus jujur. Ya, saya kalau ketemu coach udah nggak mau jujur, udah gitu loh. Ya sudah, kita nggak bisa lanjut, karena pembukaan pertama adalah apa tujuan kita, gitu ya. Nah, tujuan itu dia sembunyikan atau dia menggunakan tujuan yang lain, gitu ya. Tengah-tengah yang ketiga dia ngeluarin tujuan yang sebenarnya. Nah, mau lanjut atau enggak? Berarti kan kita mulai dari nol lagi, dari satu lagi kan, dari awal lagi. Nah, itu adalah keterbukaan ya. Karena untuk menggali potensi, termasuk untuk goal apa-apa, kita memerlukan keterbukaan, termasuk kejutan yang terjadi ya. Itu loh. Dia maunya begini, pas kita gali kenapa penting, seberapa penting ya. Apa penting, ternyata sebenarnya tujuan dia bukan itu. Jadi sering ketemu ya, maunya ke sini, pas kenapa seberapa penting apa-apa, nah ternyata yang sebenarnya benar-benar dicari tujuannya juga beda gitu ya. Kemudian kesadaran awareness, nah ini penting tadi ya, membuka indera, hadir kesadaran penuh utuh, mengamati apa yang terjadi pada diri kita selama ini, kita sudah dapat apa ya. Yang penting adalah tidak menghakimi ya, mendengar tanpa melabeli. Jadi kita jangan menghakimi diri kita sendiri ya. Saya kayaknya tidak mampu deh. Nah, itu kita sudah menghakimi diri kita sendiri, belum ngapa-ngapain ya, udah nggak selaras dengan nomor 1. Jadi 1 sama 3 udah tidak terpenuhi syaratnya, runtuh pilar ini ya. Nah, kemudian kita punya choice ya, pilihan-pilihan ya. Nah, tentu saja kita punya ya, di pikiran kita banyak ide, banyak apa, kita mau milih ya. Nah,
Milih itu bagaimana kita solusi, tidak membiarkan kita terbelenggu ya, diciptakan oleh situasi. Jadi kita ada situasi tersebut, kita tidak terbelenggu oleh situasi ya. Nah, bagaimana kita keluar dari situasi itu dan kita menciptakan situasi tersendiri berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Nah, ini ada di prinsip grow tadi ya. Pilihan, option, choice ya. Nah, kemudian adalah pertumbuhan, growth. Nah, pertumbuhan ini yang penting ya. Penting kita amati. Nanti ada di slide terakhir ya. Kita harus tahu bahwa kita bertumbuh ya. Dan penting. Yang dicari bukan kesempurnaan. Sampai kapanpun nggak akan sempurna. Bertumbuh ya. Kemarin baru kita belajar menang sedikit ya, win by a nose ya. Pertandingan Ferrari F1 balap kuda, pemenangnya hanya siapa hidungnya menyentuh finish duluan ya. Itu adalah pertumbuhan, bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini. Jadi coaching itu adalah proses, bukan tujuan akhir ya. Dari Jakarta sampai ke Surabaya bukan udah. Surabaya bukan tujuan. Nah, dari Surabaya mau kemana? Nah, balik lagi ke Jakarta, habis itu ke Bandung, apa-apa. Jadi itu adalah proses. Jadi proses belajar bertumbuhnya mencapai potensi terbaik kita. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang kita mulai ya. Apa sih pertanyaan yang memberdayakan ya? Nah, jadi sebenarnya bukan jawaban, tapi pertanyaan ya. Jadi setiap premis tadi ya, setiap orang dasarnya sudah memilih jawaban atas segala tantangan kita hadapin. Sudah ada pada diri kita. Nah, cuman coach itu adalah menggali supaya dia menemukan jawabannya. Ya, jadi pertanyaan tepat mengantar kita pada jawaban, memicu kreativitas dan provokatif. Ya, provokatif yang apa namanya, yang kreatif dan membebaskan potensi kita, membebaskan dari keterbelengguan. Ya, emang saya bisa. Nah, itu membebaskan dari terbelengguan. Ya, nah, jadi sebenarnya kan tadi ya dibilang yang bikin kita berhenti adalah kemapanan. Begitu kita ngerasa mapan, udah sukses, itulah akhir hayat kita. Ya, itu diperlukan pertanyaan lagi. Saya ada di mana, saya mau kemana, bagaimana caranya ya. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah sampai ke sana, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian pertanyaan ini membuat kita berpikir, merenung, mencari jawaban diri kita ya. Mirip seperti itu ya. Jadi karena semua penemu itu selalu bertanya, dan akhirnya dia menemukan jawabannya. Mulai tadi ya, Newton itu waktu apel jatuh. Ya. Sehingga akhirnya mendorong tindakan. Nah, ini penting, mendorong tindakan. Jadi ada unsur doernya, nggak thinker aja. Jadi pertanyaan itu mengubah. Ya. Jadi tidak semua pertanyaan diciptakan sama. Nah, ini kita mulai kapan kita menggunakan memberdayakan, nggak sengaja memperdayakan. Ya, memberdayakan itu membuat kita bergerak. Ya, memperdayakan membuat kita berhenti. Ya, kamu terlihat kayaknya kamu nggak ada bakat deh. Ya, apa yang kamu lakukan selalu berantakan. Nah, itu memperdayakan. Gitu ya. Provokatifnya memberdayakan, bikin stop ya, dan sebagainya. Jadi kita memberdayakan itu membebaskan ya. Jadi kalau memperdayakan memojokkan ya. Memberdayakan meninggikan. Memperdayakan merendahkan ya. Memberdayakan meningkatkan semangat ya, memperdayakan menyesal gitu ya. Kita menyesal ya. Memberdayakan optimis ya, memperdayakan bikin pesimis gitu ya. Nah, ini kita sudah mulai tahu ya. Pertanyaan memberdayakan. Nah, sekarang kita mulai. Kita belajar dari tujuan dulu ya, what, how, atau bertumbuh ya. Jadi harus berubah. Ya. Tujuan pertanyaan membuat saya harus berubah, apa yang saya inginkan, saya ingin menjadi apa, masalah apa yang ingin saya selesaikan, dan jawabannya bisa beragam ya. Ingin terkenal, karir lebih baik, penghasilan lebih banyak, atau yang menghindari ya, masalah saya selesai tuntas, ya, utang saya lunas ya, atau yang khusus beribadah. Jadi banyak sekali, jadi boleh ya. Dan ini kalau kita tanyakan minggu depan, bulan depan, jawabannya berbeda lagi karena beberapa tujuan sudah tercapai, beberapa belum ya, atau muncul yang lebih prioritas. Nah, makanya kita berlatih self coaching ini untuk selalu bertanya gitu ya, melanjutkan sekolah luar negeri, pengajar dan sebagainya. Kemudian berikutnya, apa yang telah saya lakukan untuk mencapainya? Betul nggak saya bergerak? Gitu ya. Hanya bermimpi aja tapi nggak bisa bergerak, kita belum.
gitu ya. Apa yang telah saya pengen melakukan? Oh, saya sudah mulai karena saya mau belajar di luar negeri, saya mulai bahasa Inggris, TOEFL saya skornya perlahan saya naikkan dan sebagainya. Jadi beragam, kita bergerak, berubah, bertumbuh ya, belajar. Atau kita masih menunda, atau nggak bergerak sama sekali, atau tidak tahu bagaimana caranya. Gitu ya, kalau nggak bercaranya ya mulailah konsultasi yang lain apa-apa, nanti akhirnya dilempar nanti ke coach ya, gitu lah. Nah, ciri-ciri bahwa tujuan itu kuat adalah mau bergerak. Itu ciri-ciri ya. Jadi kalau kita punya tujuan, kita tulis atau kita ucapkan dan kita nggak kemana-mana, itu belum kuat ya. Goal kita lemah. Carilah goal yang membuat kita bergerak. Carilah. Terus bertanya, bertanya, bertanya yang membuat kita bergerak. Habis itu bukan bergerak aja, kita perkuat ya. Bukan berkuat aja, kita percepat gitu. Jadi never ending. Coaching itu adalah proses ya, bukan sampai ke tujuan. Jadi harus belajar ya bagaimana mencapai tujuan saya. Jadi harus belajar bagaimana mencapai tujuan saya. Ya, saya perlu siapa atau saya perlu les apa? Saya perlu les bahasa Inggris ya, TOEFL. Di mana yang bagus? Ya karena budget saya terbatas, di mana yang bisa. Nah, jadi semua mencari jawaban nanti dia Google apa ada dekat rumah nggak? Seperti itu. Ada online nggak? Nah, udah bagaimana? Udah akan mencari jawabannya. Ya, jadi sometimes you succeed, sometimes you learn. Nah, ini positif ya. Kebanyakan orang sometimes you succeed, sometimes you fail. Nah, jadi bertumbuh memberdayakan tujuan adalah kita selalu belajar ya. Growth mindset itu kan ingat ya, belajar ya. Kegagalan membuat kita semakin tangguh. Itulah growth mindset. Ya. Yang pertama membuat kita bertumbuh, mengapa saya harus mencapai tujuan tersebut? Ya. Biasanya kata kuncinya adalah jika tidak cepat tercapai maka udah. Nah, ini untuk menguatkannya bikin aja yang dahsyat-dahsyat ya. Kalau perlu yang nomor 2 tuh, mati gitu kan ya. Siapa tahu gitu ya. Nah, artinya kalau apa namanya? Jadi kita betul-betul membuat kita bergerak ya. Poin nomor 1 ya. Kalau enggak ini makin menumpuk gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini kita cari, kita kuatkan sehingga kita bergerak. Nah, bukan waktunya leha-leha. Nah, ini kebanyakan yang ada di fixed mindset yang tidak bergerak. Apakah sebelumnya ada di zona nyaman sehingga sense of crisisnya tidak ada atau lemah gitu ya. Nah, itu kita membangkitkan. Nah, itu mempertanyakan terus ya. Kita seperti ini. Nah, ini saya garis kuning ya. Kalau tidak tercapai apa? Apa jadinya? Apa yang terjadi pada diri saya? Terjadi pada keluarga saya? Terus gitu. Nah, kita perkuat terus ya. Terus. Nah, ini memberdayakan tujuan, memperkuat dan akhirnya mempercepat. Kalau udah kita gini-gini enggak ini, oh bukan ini nih. Nah, tujuan saya sebab udah dikuatin kalau tercapai nggak apa-apa tuh, saya biasa aja. Nah, udah berarti bukan itu. Ya, cari yang lain lagi yang memberdayakan kita. Nah, kita ingat-ingat lagi ya yang baru Bapak ya, nggak usah khawatir. Kita bergerak ada 2 meta program NLP adalah alur kerja cara berpikir manusia. Alur kerja ya. Jadi setiap orang cara berpikirnya berbeda-beda. Ya, itu disebut dengan meta program NLP. Ya, ada orang yang bergeraknya menjauh sesuatu yang dia tidak sukai, dia yang bikin dia sedih ya, bikin apa ya, dia akan keluar dari sana, dari ekonomi seperti ini, keterpurukan atau lingkungannya jelek banget ya, sangat negatif, dia harus keluar dari sana gitu ya. Nah, saya harus merubah apa namanya kondisi keluarga saya seperti itu ya dan sebagainya. Itu tipe menjauh ya. Tipe menjauh itu kalau dikasih yang uang apa-apa kurang kurang kuat ya. Nah, beda dengan tipe mendekat ya. Tipe mendekat adalah dia baru bergerak kalau tujuannya kuat jelas. Gitu ya. Nah, kita adanya di mana? Kita lihat mundur ke dulu ya. Kita bisa bergerak ya, apalagi yang punya bisnis ya, punya bisnis goal setting atau apa ya, MLM, asuransi atau yang lain gitu ya, yang kita bisa bergerak selama ini kan sering dibilang tentang dengan tujuannya tercapainya apa gitu. Mungkin kalau kita nggak bergerak ya kita mungkin tipe menjauh gitu ya, tipe menjauh. Kemarin juga kita baru belajar ya minggu lalu psikologi penjualan ya.
uh, ada klien yang dikasih tentang ini, dia baru bergerak ya, tentang kesedihan apa-apa, kemudian ada yang dikasih dia maunya apa, maka dia tipenya mendekat gitu ya. Nah ini prosesnya seperti bergeser ya. Nah ini yang tadi yang saya bilang menjauh sama mendekat ya. Kalau mendekat itu saya ingin mencapai impian saya ya, ingin jadi dokter ya, ingin jadi pengacara, psikolog ya, punya bisnis sendiri gitu ya. Nah itu dikuatkan ya. Jadi banyak teman-teman ya dari kecil yang menjadi pengacara, yang jadi dokter, jadi benar-benar itu dia kuatkan, dia suka cerita gitu ya, suka cerita, suka bermain dokter-dokter di depan saya yang apa namanya jadi pengacara, dia udah ngobrol kamu jadi klien saya gitu ya. Nah itu tipe mendekat, impiannya terus dia jaga. Ada juga yang menjauh ya, saya ingin keluar dari kesusahan saya saat ini gitu ya. Nah, itu kita kuatkan tadi ya, kesusahannya apa ya, terus mau seperti ini terus ya, bagaimana gitu kan. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa keluar, oh saya ingin belajar yang rajin, apa-apa, bekerja keras lebih ini. Nah, itu tipe menjauh. Nah, kebanyakan pengalaman saya kalau coaching anak sekolah yang anaknya mapan, ya bisa jadi dia tipe menjauh, tapi belum muncul ya, karena selama ini zonanya zona nyaman terus gitu ya. Jadi bisa bisa jadi pengamatan kita salah. Jadi kita tanya gitu gini-gini baru nanti muncul seperti itu. Jadi bisa jadi ya. Karena belum teruji, growth mindsetnya belum teruji karena selama ini masih di fixed mindset gitu. Istilahnya disuapin terus sama orang tuanya. Nah, ini penting juga yang kedua ya. Begitu kita memutuskan, alur pikiran kita ya, yang menentukan siapa? Saya sendiri. Misalnya gitu ya. Ada juga orang yang menyerahkan putusan pada orang lain, yang percaya orang tuanya bagaimana ya, atau siapa yang dia percaya. Jadi banyak seperti ini. Itu tipe ekstrem, nggak apa-apa gitu ya. Memang alur ceritanya seperti itu. Dan akhirnya ya putusan ini saran dari orang tua, dan orang tua setelah menjelaskan kepada saya, oh saya mengerti, saya setuju. Nah gitu, boleh, nggak apa-apa ya, tipe nggak bisa dibalik-balik gitu ya. Nah, kemudian general ya, tujuan umum, detail, ya, spesifik. Nah ini untuk pencapaian goal ini masalah ya kalau general ya, karena bersifat umum, jadi kurang kurang terarah ya. Jadi yang detail itu lebih bagus karena nanti habis ini kita akan belajar smart ya, specific, measurable, achievable gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau tujuan spesifik ini lebih mudah. Ini sumber daya nih. Orang yang spesifik itu sumber daya gitu ya. Tapi general itu bukan ini, dia punya kelebihannya lebih tangguh ya, bulldozer boleh-boleh aja, tapi dia nggak lihat spesifik gitu ya. Bisa juga kesamaan tujuan. Nah, pinginnya tujuannya sama gitu ya. Ikut arus boleh, nggak apa-apa ya. Uh, uh, VTN favoritnya ke sana. Ya. Ikut bisnis yang umum ya, bisnis sudah pasti menguntungkan. Itu tipe-tipe yang kebanyakan orang, atau kita alur pikir kita selalu mencari yang berbeda. Ya, mencari yang berbeda. Ya, mencari yang berbeda gitu ya. Nah, jadi harus berbeda dari orang lain. Apa-apa itu ada, boleh ya. Dan ini sedikit ya, sedikit. Nanti kalau emang mencari yang berbeda itu sedikit, itu eksklusif. Itu ada pasarnya sendiri ya, cara berpikirnya gitu ya. Kemudian prosedur atau opsional ya. Prosedur itu mirip seperti tadi detailnya, cuman detailnya langkah-langkah ya. Langkah pertama apa, langkah kedua, langkah ketiga, langkah ke apa ya. Nah, opsional adalah bagaimana kita tidak menilai, tapi yang penting hasil tujuan. Nah, ini mirip, kalau prosedur ini mirip mirip tipe keledai. Opsional itu mirip seperti kuda ya, yang penting berorientasi pada tujuan. Nah inilah cara kita menemukan apa namanya goals kita. Disinilah seninya, gitu ya. Nah, bisa jadi pas ngambil keputusan goal saya apa, karena tipe eksternal kita ngobrol sama orang tua kita, gitu ya. Kira-kira apa, kan papa ini ya, tahu saya gitu kan dari kecil, papa sukanya gini, potensi apa, oh menurut papa kamu begini, tapi terserah kamu ya nanti keputusan, walaupun udah dibilang terserah kamu, tapi karena dia tipe eksternal, dia percaya sama orang tuanya. Nah itu cara berpikir, disebut dengan metaprogram NLP gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang tujuan perubahan ya. Jadi ada 3 basis NLP, ada 3. Boleh
Boleh perubahan hasil, boleh. Ya, jadi kalau kita mau goals-nya adalah perubahan hasil, boleh ya, boleh ya. Nah, sekarang tercapainya omsetnya 1 miliar ya. Tahun depan mau 1,1 miliar. Nah itu hasil ya. Tabungannya saldonya tahun depan berapa atau mau itu adalah goals hasil. Boleh. Ada juga tujuannya adalah perubahan ya, perubahan tindakan atau perilaku gitu ya, ingin rajin. Saya alhamdulillah sejak 2003 saya sudah mulai belajar membaca 1 judul buku per hari, per minggu saya gitu ya. Nah, tumpukan banyak saya ini buku-buku. 2003 juga mulai olahraga 10.000 langkah per hari gitu ya. Itu adalah perubahan tindakan perilaku ya. Bisa menabung dan sebagainya. Bisa juga perubahan dari pikiran atau perasaan ya. Nah, gitu loh. Yang tadinya apa namanya minder gitu ya. Jadi berani percaya diri ya. Berani berbicara umum, lebih tenang ya dan sebagainya. Yang nomor 2 ini kita pernah bahas di panic attack ya, menyetir dalam keadaan macet. Jadi bisa aja itu karena pikirannya, bisa juga lebih sabar dengan keluhan pelanggan. Jadi boleh. Jadi tujuan itu, goals itu belum tentu hasil ya, bisa juga adalah perubahan tindakan, boleh ya, atau perubahan proses. Boleh, perubahan proses itu kan ada perubahan tindakan perilaku ya. Bisa juga perubahan atau pikiran perasaan. Nah, jadi menurut NLP ini kita boleh tujuan seperti ini ya. Boleh. Nanti kita tulis aja ya. Jadi ini penting perubahan pikiran perasaan menurut Stephen Covey ya, yang merilis 7 Habits. Manage lah ya pikiran Anda, atau pikiran Anda akan dipengaruhi orang-orang lain. Benar ini ya. Pikiran kita, siapa yang mau kita kontrol, diri kita sendiri atau orang lain ya. Jangan biarkan pikiran kita diambil alih oleh orang lain. Nah, ini bisa dipakai untuk nomor 3 ya. Jika selama ini kita dipengaruhi oleh pikiran orang lain, lingkungan kita apa-apa, mulailah kita bereaksi ya. Kita pernah belajar ya hukum reaksi ya. Situasi tidak bisa kita kontrol, tapi kita bisa mengontrol apa reaksi kita. Nah, NLP tentang belajar reaksi. Jadi, apapun yang ilmu kita udah belajar ya, kita setiap minggu kan belajar ya hal-hal baru. Jadi sini yang baru nggak usah khawatir ya, kita sekarang belajar yang baru, nggak ada hubungan sama kemarin ya. Jadi, tapi yang kita arah adalah bagaimana kita bereaksi dengan situasi yang tidak bisa kita kontrol. Nah, ini SMART ya. Ini saya singkat aja. Ini bisa lihat di internet banyak ya. Nah, goals itu harus spesifik. Karena kalau nggak spesifik, bingung pikiran kita, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar, untuk internalisasinya susah. Gitu ya. Harus spesifik. Naik Gojek harus spesifik dari mana ke mana. Naik pesawat harus spesifik. Mau ke Surabaya, naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya harus spesifik. Ya. Tanpa spesifik nggak bisa. Gitu. Jadi nggak bisa tuh goalsnya bahagia, nggak. Bahagia itu tidak bisa terukur, nomor 2. Ya. Harus terukur, measurable. Kan tadi dibilang ya, penjualan saya meningkat 10% itu measurable, terukur. Ya, tabungan saya meningkat saldonya itu measurable. Ya, tapi kalau tidak terukur ya, apakah mungkin di achievable? Ada nggak orang lain pernah mencapainya gitu, atau nggak mungkin ya. Tapi dengan pikiran kita yang kuat, kreatif, bisa juga ya, karena penemu-penemu itu yang sebelumnya adalah orang yang tidak achievable seperti itu. Terus kemudian apakah relevan ya, yang saya kerjakan sekarang ya, step-stepnya relevan dengan mendukung saya mencapai tujuan, atau jangan-jangan melawan atau menyimpang. Kalaupun iya, jalannya lebih jauh. Nah, yang penting adalah selalu ada satuan waktunya, ada targetnya ya. Minggu ini, seminggu berapa, atau per quarter berapa, atau akhir tahun berapa. Jadi selalu ada waktunya. Gitu ya, SMART ya. Oke, kita mulai lebih dalam lagi, mulai spesifik lagi ya. Jadi pertama kali adalah menaikkan standar ya, Tony Robbins. Ya, ingat, ini prinsip self coaching. Ya. Kalau benar-benar kita mau melakukan perubahan, hal pertama adalah menaikkan standar kita. Menaikkan standar kita. Sekali lagi, menaikkan standar kita. Ya, yang tadinya saya menunda sehari, saya naikkan, saya menunda cuman 3 jam. Ya, gitu ya.
Itu menaikkan standar, ya. Yang tadinya saya olahraga dari 0, saya naikkan standar jadi setengah jam, ya. 6 bulan lagi saya naikkan standar jadi berapa? Atau dalam satuan kilometer atau dalam satuan langkah, ya, yang saya lakukan. Belajar juga begitu. Kita naikin standar. Seminggu ada hal yang baru yang saya dapatkan, itu menaikkan standar, ya. Kita tidak stagnan, ya. Itu menaikkan standar. Nah, ini menggelitik ini benar gitu ya. Saya suka dari pernyataan ini dan ini saya cantumkan di sini, ya. Menaikkan standar, ya. Jadi first step-nya waktu kita belajar goal setting adalah bahwa tujuan itu merubah yang tidak nyata menjadi terlihat, gitu ya. Jadi terlihat nyata, terlihat sehingga ada di pikiran kita, ya. Bisa kita gambarkan, saya mau jadi apa, saya mau dapatnya apa, gitu ya. Akhirnya dipakailah jadi 7 habit yang kedua, ya. Begin with the end in mind. Nah, ini pertanyaan pada diri sendiri, ya. Saya ingin apa yang ingin saya capai? Nah, ini kan artinya sifatnya adalah mendekat, ya. Apa yang ingin saya capai? Ya. Tadi boleh, ya, mencapai perubahan hasil, perubahan proses, atau perubahan pikiran dan perasaan. Apa yang saya ingin capai? Ya. Kemudian kita naik lagi. Apa yang akan saya lihat dengar, maaf nih salah ya, dengar dan rasakan saat tujuan saya tercapai. Nah, ini meningkat nih, ya. Jadi visualisasi kita malah meningkat, ini yang saya capai. Kalau saya sudah tercapai, saya lihat saya berada di daerah itu, atau saya lihat saldo tabungan saya, gitu ya. Terus saya dengar apa, ya, orang bertepuk tangan atau orang tua saya terharu, ya, berkata-kata selamat, terus rasakan memeluk saya saat tujuan itu tercapai, ya. Nah, nomor 3 adalah penting. Inilah pertanyaan yang menggerakkan, ya. Pertanyaan yang memberdayakan, ya. Mengapa tujuan ini penting bagi saya? Tadi, ya, sebab kalau tidak tercapai maka titik. Dare, gitu ya. Nah, dare ini kalau jawabannya nggak apa-apa, nah udah ngulang lagi dari nomor 1, ya. Nah, di mana saya ingin mencapainya? Kapan saya ingin, ingat ya, SMART yang terakhirnya T. Harus ada satuan waktunya, tercapainya kapan, ya. Siapa di sekeliling saya yang dapat mencapainya, ya. Achievable, ya. Ada nggak orang yang sudah sebenarnya? Kalau ada orang itu kita bisa modeling, ya. Kita bisa memodel NLP modeling, ya. Orang itu gimana sih caranya bisa tercapai? Oh, dia bangun tidur jam segini, bangun tidur ini, olahraga ini, makannya dia belajar ini aja, dia lakukan ini, ya. Setiap hari ketemu orang yang diobrolkan apa itu modeling, ya, dan kita ikutkan. Nah, kita ingin mencapai sama dia, kita ikutkan aja gitu loh. Sama tadi ya, grow, ya. Nah, konsultan McKinsey itu kok tadi 2 orang itu kok bisa ya sukses, ya. Nah, akhirnya dia model ternyata si ini sukses dirubah oleh coach ini sukses dulu. Jadi ada seperti itu, ya. Nah, dan terakhir adalah apakah tujuannya selaras dengan aspek kehidupan saya? Relevan, ya. Tadi SMART ini relevan nih R-nya. Tujuannya selaras dengan visi saya, ya. Gitu. Jangan-jangan bertabrakan atau ini, ya. Nah, jadi kalau kita punya goal yang banyak, ya, apakah hanya 1, 10 atau ada 100 atau 1000, pastikan masing-masing selaras, tidak saling bertolak belakang, gitu ya. Nah, itu disebut dengan relevan, ya. Jadi termasuk nilai-nilai, ya, values dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan ini boleh dipakai nih yang 7 ini, ya. Ini boleh dipakai. Nah, saya sudah mulai menurunkan spesifik pertanyaannya. Ini boleh kita pakai, kemudian kita tanyakan setiap minggu atau setiap bulan. Jawabannya bisa berbeda. Jawabannya bisa berbeda karena saat itu kondisi berbeda dan saat itu sumber daya kita sudah berbeda. Misalnya saya sudah dapat hal yang baru, ya. Hal yang baru sehingga saya punya option, pilihan-pilihannya lebih banyak. Ya, ini contoh pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya sudah mulai ngasih pertanyaan-pertanyaan, tinggal dipakai, ya. Tadi kita sudah memberdayakan tujuan, ya. Selesai, ya. Selesai. Nah, sekarang kita perlu potensi apa yang kita ini untuk sampai ke tujuan kita, ya. Nah, kita mulai menggali, ya. Ini saya kumpulkan pertanyaan, nanti boleh ditambahkan lagi, ya. Nah, ini diulang-ulang, ya. Ilmu keterampilan apa yang saya kuasai atau saya miliki atau saya kuasai, ya.
bahasa Inggris, ya. Saya ahli di IT, ya. Komunikasi saya baik, berorganisasi, ya. Keterampilan apa yang saya pernah dapat prestasi, dapat pujian, ya, atau penghargaan, baik resmi atau sekedar pujian aja dari teman-teman, dari guru, ya. Kamu jago ya kalau ngomong sama orang, orang ngerti kalau ngajar. Nah, seperti itu ya. Itu boleh. Ya, itu adalah potensi kita ya. Nah, yang belum saya kuasai, ya ilmu keterampilan yang belum saya kuasai. Nah, kita sudah awareness ya, sudah full mindfulness ya. Saya sadar ya, di masa depan itu butuh keahlian tersebut. Ya, ilmu apa yang saya mulai harus belajar sekarang supaya pada saatnya nanti saya sudah siap. Nah, ini pertanyaan masa depan nih, bagus nih. Makanya saya taruh ya, belum saya kuasin tapi atau nanti masa depan itu saya ingin sekolah di luar negeri ya. Ingin di bahasa Inggris pasti gitu ya. Ingin di Jepang, ya ingin di Jerman. Nah, ini juga contoh seperti itu ya. Dan saya tahu bermasa di musim masa. Jadi masa depan itu belum tentu sekarang kan udah masa depan ya. Sekarang udah zamannya online. Nanti lawan kita adalah robot cerdas ya, itu. Bisa juga masa depan yang kita arahkan, kita mau kemana. Seperti itu. Di sana saya butuh keahlian apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian cita-cita memerlukan ilmu keterampilan mendukung pencapaian cita-cita saya. Ini udah jelas ya. Nah, belajarlah sekarang gitu ya. Mendukung itu kalau yang paling gampang ya, tadi kalau saya ingin sekolah luar negeri ya tentang bahasa Inggrisnya, terus apanya gitu ya. Banyak kan luar negeri saya lihat selain bahasa Inggris matematika ya, bukan yang lain gitu ya. Kemudian mempunyai pengalaman membantu pekerjaan orang tua. Nah, ini sering saya pakai ini dan ternyata powerful ya. Orang tuanya apa namanya? Karena berdagang kue, bikin makanan, anaknya suka nggak suka harus ya ditugaskan. Nah, itu jadi suatu kompetensi ya. Disuka tidak suka dia sudah punya pengalaman. Itu sudah potensi. Tinggal kapan dipakai saat dibutuhkan. Atau pengalaman organisasi sekolah, lingkungan rumah dan sebagainya. Ya, saya anak sekolah pasti saya suruh di sini. Karena di sana mulai belajar meningkatkan kecerdasan emosional. Ya, mulai belajar tentang emosi diri sendiri, mengenal kemudian orang lain, mulai belajar kecerdasan sosial, ya, konfliknya. Jadi konflik itu bagaimana manage konfliknya dimulai di sekolah, ya, mulai di kuliah, lingkungan rumah, ya. Jangan belum pernah belajar tiba-tiba konflik di rumah tangga atau di pekerjaan. Nah, jadi mulai seperti itu ya. Nah, ini kalau sudah mengenal organisasi, sudah belajar disiplin dengan tugas-tugas, dengan target-target, itu sudah modal gitu ya, itu adalah potensi. Nah, ini contoh ya, matematika, bahasa, nanti tulis aja bahasa Inggris, bahasa asing lainnya, bahasa daerah ya, komunikasi, berorganisasi, hafalan ya, ada orang senang hafalan, itu potensi. Ada yang nggak suka hafalan, gitu ya, hitungan, sosial, budaya, akuntansi, komputer, menggambar, menulis, menyanyi, musik, olahraga, seni, sales, marketing dan sebagainya. Pengalaman memasak makanan, membuat kue, membantu pengemasan, menjaga warung toko ya. Nah, ini amaze ya, yang anak kecil menjaga warung toko dia hafal harga-harganya luar kepala. Nah, itu suatu kompetensi tersendiri itu ya, membantu di bengkel motor ya. Kalau nggak biasa bongkar-bongkar bengkel motor, komputer ya, nanti pas masangnya bingung ya bautnya. Pas kita pasang udah terpasang lengkap ya, sisa baut ada 1 atau ada 3, wah bingung gitu ya, aman gak nih motor ya. Nah, gitu lah. Sering ikut meeting. Nah, ini saya banyak ketemu anak sekolah ya yang cita-citanya ingin seperti orang tuanya karena diajak seperti ini ya. Orang tuanya pengacara ya, orang tuanya konsultan, kadang-kadang sama orang tua suka diajak presentasi. Dia jadi belajar tuh. Banyak saya ketemu klien anak sekolah seperti ini ya, dan dia tertarik. Atau yang paling sering adalah dokter ya. Paling sering dokter ya, ngelihat ibunya bekerja jadi dokter apa-apa, kadang-kadang ini. Nah, jadi itu juga apa namanya ada semangatnya ingin seperti itu karena tampak
di pelupuk mata dia pekerjaan seperti itu, menjaga butik, memotong pakaian dan sebagainya, merancang pakaian, penyewaan baru baju daerah dan sebagainya. Kemudian memberikan potensi ya. Kita punya hobi nggak? Amatir nggak apa-apa, profesional syukur gitu ya. Jadi sekarang jangan anggap remeh ya suatu hobi ya. Berapa banyak yang dulu main-main hobi-hobi sekarang jadi profesi ya. Dulu edit-edit video sekarang jadi YouTuber ya. Jadi main-main musik sekarang udah di YouTube udah followernya banyak. Jadi apapun sekecil apapun dari hobi bisa jadi duit ya. Content creator, storytelling, pecinta alam ya. Saya ada teman SMA sudah pernah cerita ya. Di sini Bu Yulilia juga tahu ya, namanya Tantu Bangun dari SMA hobi mendaki gunung apa-apa dan 20 tahunan jadi Direktur Nasional Geografi Indonesia. Asik ya. Hobinya sampai pekerjaannya dia sukai. Hobi jadi pekerjaan dan sebagainya. Oke. Ya. Nah, bentar ya. Kemudian bentar ini agak ya. Bisa juga sifat karakter perilaku citra diri ya. Jadi Allah melekat pada citra diri saya mengesankan orang lain. Ya, ini juga potensi ya. Ya, mengesan orang lain siapa tahu orang lain terkesan sama kita 10 tahun, 20 tahun kemudian dia mencari seseorang dan dia terkesan sama kita ya. Itulah. Begitu ada kata-kata di bawah ini ya. Orangnya nih asik, kerjasamanya enak ya. Misalnya dia punya usaha apa-apa, dia akan teringat dengan kita, mengasosiasikan terhadap diri kita. Nah, gitu ya, itu bisa. Nah, kalau bisa kita temukan ya, saya orangnya bola karet ya, tangguh, bulldozer, gesit, lapang dada, banyak temannya, psikolog ya. Kemudian magician ya, hipnoterapi ya, gitu loh. Kalau magician, orang nyebut magician, ingatnya saya gitu ya, misalnya. Seperti namanya Eurodrum, apa-apa, website builder ya, problem solver ya. Pokoknya kalau ketemu dia, kalau ngobrol tuh dia pasti ada. Nah, itu tabungan positif yang mengesankan orang lain itu adalah citra diri kita ya, banyak pengalaman atau kita melihat teman kita yang bangkit ya, hebat ya, begitu banyak apa-apa tapi dia bisa bangkit, oh tangguh ya. Nah itu mengesankan, itu adalah citra diri kita, itu adalah modal ya, kerja sama tim, humanis dan sebagainya. Bisa juga potensi bisa juga ya. Nah ini beruntung kalau ada support sama materi ya, jadi beruntung kalau keluarganya mampu ya, dia bisa pendidikan gitu ya. Bisa yang mandiri itu kan mahal ya, PTN ya atau PTS atau keluar negeri. Nah ini udah beda. Nah, potensi udah beda, pilihan juga bisa berbeda apa optionnya. Atau yang itu nomor satu kan, kalau orang tua saya bisa mensupport apa atau fasilitas di kantor yang kita bekerja ya, untuk mengembangkan potensi saya. Ada dananya training ya, setahun 2 kali atau 1 kali atau batas budgetnya berapa. Yang boleh adalah ikut ini gitu ya. Apa sudah kita luar sana kita bisa manfaatkan yang tadi ya. Saya perlu meningkatkan nilai TOEFL saya karena nanti saya mau seperti itu ya. Nah, ini ada contoh support orang tua, kantor, fasilitas lainnya. Oke, ide juga bisa. Ide itu potensi ya. Ide apa lagi yang membantu saya mempercepat tujuan saya? Ini asik nih. Kita cari ide. Nah, kita berpikir-pikir saatnya tenang. Kapan waktu terbaik saya? Kapan? Gitu ya. Saya punya waktu bekerja malam, pagi ya. Kalau siang enggak ya. Siang saya ngantuk tidur aja. Nah itu ada waktu-waktu yang saya udah tahu. Ya, kalau saya lagi gini, ide saya nggak banyak. Tapi kalau lagi waktu tersebut, ide saya mengalir, saya udah tahu kapan waktunya. Di mana tempat berbaik. Ada orang yang sukanya di taman, mencari ini, ada yang di kafe. Siapa yang orang bersinergi saya mau ide itu berdaya apa ya? Apalagi nah ini perbedaan coaching yang berdasarkan NLP dengan yang tidak ya. Ini NLP itu apalagi pertanyaannya ya. Sebab ya, pengalaman saya kalau ada orang ngomong ada lagi, nah, coach itu cenderung jawab nggak ada, selesai. Tapi hanya beda P sama D, begitu kita apalagi. Nah inilah pertanyaan yang memberdayakan. Ada lagi ada pertanyaan memperdayakan, gitu ya. Jadi beda huruf P ya. Jadi kita gunakan apalagi. Nah, tapi kalau kita bilang ada lagi itu cenderung
oh, udah nggak ada, cukup gitu ya. Nah ini tugas coach itu never ending. Coaching itu bukan mencapai tujuan. Coaching itu adalah proses ya. Jadi nah gini ya, kan tadi banyak nih potensi saya kuasai bahasa Inggris, saya punya pengalaman ini, pernah menjadi orang tua gitu ya. Mungkin sekarang nggak ketangkep. Nah sekarang kita siapkan mempunyai habit baru, mempunyai buku tulis ya, yang 1 minggu kita tangkap apa yang terlintas dari pikiran kita tentang potensi kita tulis di buku catatan kita ya. Kalau bisa siap terus gitu ya. Kalau bisa nulis ya, jangan di ini, pengalaman saya lihat yang lain-lain yang nulisnya di ini hilang ya. Malasnya nulis gitu, lebih ini ya. Terakhir adalah potensi majemuk ya. Nah, jadi potensinya kemudian dari potensi saling mengisi. Nah, jadi kalau makin banyak potensi kita makin kuat ya, makin lebar dan bisa makin dalam ya. Menguasai matematika, Jepang, public speaking, main piano klasik ya, Hayu gitu ya, menyukai teknologi informasi, hobi rekam, edit animasi video dan sebagainya. Ya, jadi semakin memiliki unsur kecerdasan majemuk, semakin lengkap potensi majemuknya. Nah, sekedar kita kecerdasan majemuk. Nah, ini udah jelas dulu ya, semakin banyak memiliki unsur kecerdasan majemuk, semakin banyak potensinya. Jadi tools kita, peralatan perang kita makin hebat ya, dibutuhkan apa aja. Senang orang dengan kita tuh senang ya, karena wawasannya luas dan kemampuan majemuk verbal, linguistik, matematik, logikal, musikal, visual, body kinesthetic, natural dan sebagainya ya. Nah, ini adalah kecerdasan majemuk. Tadi gitu ya, verbal linguistik kita bagus di public speaking, komunikasinya bagus, matematikanya bagus, musikal tadi bagus ya. Saya main ini, visualnya saya bagus, saya jago gambar, body kinesthetiknya saya rajin olahraga, naturalis dan sebagainya. Interpersonal dan sebagainya. Maaf waktunya sudah lewat. Kita silakan kalau ada pertanyaan, tanya jawab nggak apa-apa ya. Saya izin waktunya lebih. Silakan ada pertanyaan. Ini sudah saya kompres ya materinya. Saya udah ngomongnya cepat, masih banyak juga, udah lewat juga waktu. Silakan kalau ada pertanyaan. Dari aspek manapun, aspek. Sore Pak Tri. Sore Pak Probo. Ya gimana? Saya mulai bertanya. Ya Pak Probo. Ya. Pak, kalau misalnya ini contohnya kalau misalnya coach dengan coach ya Pak ya. Ya. Bukan chef coach Pak, bukan chef coach. Ya oke. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu bisa dipakai enggak ya Pak? Misalnya apalagi itu Oh bisa, boleh bisa, ya Pak ya? bisa. Iya, itu yang saya pindahkan dari coaching Oh, ke diri sendiri, gitu loh. oh gitu ya. Itu Nah, saya pindahkan ya. kalau si coach misalnya banyak ditanya gitu Pak. Iya. Misalnya mereka ada perasaan makin lama makin jengkel misalnya Pak. Maksudnya ini kok saya ditanyain terus sih, kok maksa terus sih, itu kita gimana Pak? Sebaiknya sebagai coach gimana Pak? Oke, ini di luar Apakah ini ya. dicek dulu? Ya, ini di pertanyaan kita waktu di kelas meta coaching ya, Pak Probo ya. Kita harus ciptakan Iya. kondisi dulu. Kondisi bahwa dia nyaman untuk ini. Kondisi kedekatan. Kita pernah belajar pacing dan leading. Kita harus ciptakan kondisi dulu. Dia nyaman ngobrol sama saya, gitu ya. Terus kita lihat bahasa tubuhnya. Ingat ya, maksimum seseorang fokus di 90 menit ya, secara psikologi ya. Maksimum 90 menit. Habis itu dia udah mulai mulai ngacu tuh, udah mulai kesana kesini seperti itu. Nah, jadi kita yang tahu, kita yang menciptakan kondisi. Bahkan untuk diri kita sendiri ya. Untuk diri kita sendiri kita menciptakan momentum. Berarti hal yang sama berlaku untuk orang lain. Nah, ini sebenarnya untuk orang lain, saya balik untuk diri sendiri. Nah, Pak Probo dibalikin lagi kan. Nah, kalau untuk diri kita nggak ketemu, berarti kita perlu yang nyaman kan? Kita perlu yang nyaman ya. Kita tahu waktu nyaman kita kapan untuk merenung apa-apa. Nah, kita juga harus tahu waktu yang nyaman kondisinya gitu loh. Kapan dia kesukaannya apa dia habis itu tetap ada makanan cemilan apa ya, minuman apa dia nyaman posisinya.
atau dia sendiri atau berdua. Nah, itu harus kita ciptakan. Gitu Pak Probo. Itu hal paling penting ya. Iya. Kenyamanan, kedekatan Iya. hubungan. Nah, build relationship, dalam bahasa NLP disebut building Iya. rapport. Salah satu tekniknya adalah menggunakan pacing sama leading ya. Jadi dibalik Pak Probo. Ya. Kalau belum nyaman juga berarti harus konseling berarti Pak kesimpulannya ya. Bisa ya, bisa enggak sih. Bisa saat itu emang dia ada masalah lain ya, yang nggak bisa fokus. Ada. Jadi saya pernah sesi kedua itu orang itu lagi nggak bisa fokus gitu ya. Rupanya saat itu dia jebol 11 juta Shopee Pay-nya gitu loh. Paginya siangnya ketemu saya gitu kan. Nah, Oh. gitu. Ya. Tapi kalau baperan berarti konseling Pak ya kalau Kalau baperan. baperan konseling ya. Atau kita ya konseling itu terserah. Kita kalau kita sudah menguasai ilmu konseling atau sudah menguasai ini dengan coaching seperti ini. Gitu. Jadi sebenarnya tapi bisa juga jadi tujuan dia gitu ya. Bisa juga jadi tujuan dia dari pertemuan kita. Gitu ya. Saya kok baperan. Saya ingin lepas dari baperan. Nah, itu berarti tujuan dia untuk merubah perilaku dia. Ya, yang nomor 2. Nomor 3 adalah tujuan dia adalah untuk merubah pikiran dan perasaan dia. Kan baperan itu perasaan ya. Gitu lah. Bisa juga berhubungan dengan merubah perilaku. Nah, itu bisa jadi tujuan coaching bisa. Sebenarnya nanti arahnya konseling, tapi jadi kita mundur ke konseling atau konseling dengan pertanyaan coaching. Kita udah pernah belajar ya. Apa namanya? Yang lain maaf ya. Termasuk untuk perubahan ya Pak ya. Artinya kalau mereka sadar bahwa dia sukanya itu persamaan, terus dia melihat satu perbedaan itu yang bagus, terus dia ingin berbeda juga bisa ya Pak ya. Kalau sudah Merubah karakter agak lama, iya agak lama. Kalau sudah karakter ya agak sulit. Tapi kalau dia masih sifat dan masih kebiasaan boleh ya. Makanya kita lihat ya. Kalau dia, tapi saya pernah ketemu sih dia mau berubah. Jadi saya pernah ya. Jadi karena suatu kondisi, ya, saya cerita ya. 6 bulan yang lalu ada seseorang anak pemegang kartu Jakarta Pintar ya. Jadi secara ekonomi dia mainnya beasiswa, terus cita-citanya begitu kan. Pokoknya secara ini nggak bisa di ini secara keuangan kan, gitu kan. Karena lihat seperti ini. Terus saya kuatkan dia harus keluarnya ya, menghindarinya gitu loh. Terus saya banyak pilihan-pilihan dan ininya akhirnya dia memilih salah satu. Dia ambilnya sastra Rusia. Kejutan. Dia kasih begini gitu loh. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi dia mengambil keputusan dengan alasan-alasannya dan dia masuk gitu loh. Heboh. Jadi selama ini apa namanya nilai-nilai ujian masuk perguruan tinggi gini-gini dan dia bisa tembus. Nah, itu begitu kita kuatkan rasa sakitnya, dia bergerak. Nah, itu dia berubah tuh. Nah, tadi ikut-ikutan orang ya, karena nggak ada yang ngebuka wawasan dia. Ya. Nggak ada yang membuka sama seperti anak yang biasa berada di zona nyaman ya. Anak di zona nyaman. Nah, karena dia masih fixed mindset ya. Dia belum pernah, sebenarnya dia tipenya adalah tipe menjauhi. Ya. Tapi karena belum pernah teruji dengan kesusahan, nggak muncul tuh. Tipe menjauhi dia nggak muncul. Udah banyak ya. Banyak. Gitu loh. Banyak. Nah, begitu kita uji ya, bagaimana jadi kalau tidak terjadi bagaimana gitu kan. Nah, gitu loh. Kadang-kadang saya TikTok sama orang tuanya bermain sandiwara gitu ya. Bermain sandiwara ini saya lagi tanganin sekarang ya. Nah, bapak ibunya dokter, nah, terus dia dapat 3 perguruan tinggi gitu ya. Ambil di A1 padahal harusnya ya yang kedua dia memutuskan satu dan satu tiba-tiba berubah gitu ya. Dan itu yang mahal. Yang mandiri yang tadinya padahal yang nggak mandiri yang murahnya ada gitu ya. Karena kita melakukan permainan dengan orang tuanya. Nah, tentang dia kan selama ini disuapin. Nah, kondisi itu bagaimana dengan susah ya. Jadi
kan dokter kan mapan ya. Nah, tapi cerita aja, ternyata ada rekan dokternya yang rumah sakitnya tutup dan kehilangan pekerjaan. Ya. Ada dia cerita ada itu. Nah itu bisa jadi cerita gitu ya. Nah, itu kondisi itu berubah. Nah itu berubah belum tentu dia ada di zona nyaman seperti itu terus ya. Kapan-kapan bisa terjadi dia nggak aman gitu ya. Nah karena tadi dia pilihannya seperti dia akhirnya dia karena belum waktunya dia milih yang akhirnya emang tujuan asli dia di perguruan tinggi negeri yang biayanya standar, bukan seperti itu. Dia tadi ngambil yang internasional yang selama ini bukan tujuan dia gitu loh. Untung waktunya belum ditutup ya. Itu cuma contoh aja. Jadi bisa kita bisa membuat situasi kerjasama sama orang lain, menciptakan situasi, kita tingkatkan intensitasnya, kita rasa takutnya atau keindahan yang akan kita tuju ya. Itu kita, atau dibalik, kalau tidak sampai tujuan apa yang terjadi gitu ya. Nah itu saya bilang ya, kamu tahu kan, saya ngomongnya ke anak semester 1 ya, kamu tahu nggak selama ini kamu mapan, pernah kebayang nggak sewaktu-waktu bisa terjadi orang tua kamu nggak bisa membiayai kamu lagi. Teman kamu ada nggak yang kena COVID meninggal apa atau ini ada banyak ya seperti itu. Nah itu mulai tuh muncul tuh. Nah, itu bisa kita intensitasnya bisa kita naikkan. Itu semua dengan pertanyaan. Dan dia jawab sendiri. Apakah ada gitu ya orang tua seperti ini ada ya? Bisa terjadi nggak? Oh bisa. Bagaimana bisa jika terjadi? Nah, seperti itu. Jadi semua bisa dengan pertanyaan dia menemukan jawabannya, dia memutuskan. Anak milenial atau anak-anak yang biasa dia ada di zona nyaman, selama ini kalau diputuskan sama orang tua, dia ada kesalahan, dia akan menyalahkan orang tua ya. Tapi dengan cara coaching, karena dia memutuskan, dia yang bertanggung jawab. Itu berulang-ulang saya bilang ya, ini A atau B. Konsekuensi apa? Positif sama B, konsekuensi apa? Nah, negatif positif. Kamu pilih ini, betul. Ya, ada juga orang yang pelin-pelan terus ya. Akhirnya kamu berani tulis hitam di atas putih, kamu tanda tangan. Orang tua yang tanda bahwa kamu milih B. Orangnya pelin-pelan ya. Akhirnya dia mana ya nggak biasanya nyalahin, udah atas kertas deal ya. Jadi kreatif kita sebagai coach sendiri main gitu loh. Nah, itu makanya coach itu nggak ada alurnya, karena pertanyaan itu bebas. Nggak ada rumusnya Pak ya. Nggak ada rumusnya, maka tadi saya memprovokasi kreativitas karena, ya tadi karena di sini banyak yang baru saya cuma ngasih pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, jadi itu dasar. Tapi kan bawah saya apalagi. Nah, jadi tolong masing-masing bikin pertanyaan sendiri untuk diri sendiri. Pertanyaan cocok saya apa sih untuk kebutuhan saya? Nah, itu tadi umum sekali. Makanya saya ada pertanyaan apalagi. Nah, saya harapkan materi ini, pertanyaan ini seminggu sekali atau sebulan sekali kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kan praktek kan? Semua tentang praktek. NLP tentang praktek. Suatu ilmu pengetahuan kalau tidak dipraktekkan sampai kapanpun hanya ilmu pengetahuan aja, nggak jadi kemana-mana ya. Thinker kan kita maunya dua. Kalau coachnya ditanya, kemudian dia nanya ke coachnya nggak boleh jawab Pak ya tetap ya. Dan pertanyaan lagi, menjawab dengan pertanyaan. Jadi gini ya, kalau menurut kamu baiknya yang mana? Gitu ya. Jadi saya seperti itu ya. Nah, dia nanya ya bagus pertanyaan kamu. Menurut kamu baiknya yang mana? Ya ini atau ini? Kan menjalankan hidup kamu bukan saya gitu. Saya bisa begitu ya. Tapi menjalani hidup kan kamu, gitu ya. Saya tetap, kalaupun terpaksa jawab ya tetap mengulangi konsekuensinya dari dia kan. Kalau kamu pilih A, konsekuensi apa? Plusnya apa? Minusnya apa? Ya, B apa? Gitu kan? C apa? Ya, bisa mutusin sekarang? Belum. Dengan siapa kamu mau diskusi dengan orang tua? Gitu ya. Dan sebagainya. Kalau apa-apa, kalau di Pak Purwo, maaf di Islam kalau sana-sana mentok ada istilah sholat istiqoroh ya.
Jadi minta Tuhan yang ngasih petunjuk. Boleh itu ujung-ujungnya boleh atau seperti itu. Jadi kita membangkitkan, pernah nggak? Nggak pernah sama sekali. Ya sekarang lakukan seperti itu. Nah jadi dia yang menjawab, asik kok. Ini amazed. Jadi anak kelas 5 SD pun ada gitu bisa menjawab asik gitu. Asik mereka gitu lah seperti itu. Jadi pertanyaan saya waktu coach ada pemain golf internasional, kamu kenapa punya coach? Gitu kan. Kelebihan kamu apa? Saya jago mainnya ini om, main apa mukulnya kata dia ya. Kelas 5 SD loh. Gitu loh. Jadi begitu saya masuk tuh sekumpulan tuh ke saya semua tuh coach untuk inner game ya. Bagus. Nah, gitu ya. Udah bagus, berarti bulan depan kamu nggak perlu coach lagi dong. Nggak perlu. Lah kan bukan kamu udah bagus gitu kan. Kalau udah besar, coba lihat om di sana tuh. Dia perlu coach lagi nggak? Perlu. Lah kok perlu? Gitu kan. Akhirnya dia jawab sendiri kan. Kenapa perlu ya? Kalau nggak dia yang jawab, coba pikir-pikir. Kenapa ya? Itu udah usia 30, om yang itu udah 40 ya. Kenapa dia perlu coach? Padahal dia udah pintar ya. Kenapa? Kamu cari jawabannya minggu depan ceritakan ke om. Nah, jadi seperti itu. Itu kan memprovokasi. Kan kamu udah pintar, gitu kan? Udah pintar, kenapa seperti ini? Nah, kalau bola pasti kenapa coach ya? Kan pemain udah pintar kayak Messi, kenapa dia tetap ada coach? Nah, jadi seperti dan itu jam terbang ya, Pak Probo. Gitu, ya. Semakin kita melatih, bertanya-tanya, dapatlah kita formula pertanyaan yang memberdayakan. Mungkin selama ini kita salah ucap ya, pertanyaan memperdayakan, mulai memberdayakan seperti apa sih? Begitu kita lihat reaksi dia berkembang positif, itulah yang memberdayakan. Tapi begitu dia turun, ini memperdayakan. Salah kayak gitu. Baper gitu Pak ya. Gitu. Bisa terjadi ya. Saya belajar dari pengalaman ya, tadi P sama D gitu ya. Jadi saya pengamat juga kan. Reaksinya berbeda. Ini saya share di sini kan. Seperti itu. Kalau ini lebih baik saya putus aja seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kita udah maaf udah lewat waktunya. Bagi yang berkenan mari kita sesi foto ya. Bagi yang berkenan tolong dibuka kameranya. Yang tidak berkenan nggak apa-apa. Oke, saya melakukan 3 kali sesi. Saya nggak buka kamera. Oh iya nggak apa-apa. Ya. Terima kasih Pak Ari. Ya, oke, 1, 2, 3. Oke, sesi yang kedua, foto yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita lanjut di grup WA selama 1 minggu ya. Oke semua. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, izin saya tutup ya.